Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agung Praboto di Logika Politik Milenial. Pada video kali ini saya akan sedikit membuat sesuatu membuat klasmen ya. Klasmen dalam debat Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024 ini. Kita ketahui bersama KPU, Komisi Pemilihan Umum, telah melaksanakan 3 debat ya. Yang debat pertama yaitu para capres yang manggung, debat kedua itu para cawapres, dan debat ketiga para capres kembali. Nah, nanti akan dilaksanakan juga yang keempat itu adalah para cawapres kembali untuk yang kedua kalinya. Nah, setelah kita melewati 3 debat capres dan cawapres ini, saya sedikit membuat tentang klasmen sementara. Kita kalau sepak bola misalnya ya, ada liga ya, kita menang Liga Indonesia. Itu kalau menang poinnya 3. Kalau imbang poinnya 1, kalau kalah poinnya 0. Nah, untuk debat capres dan cawapres ini saya tidak memberikan nilai 3, 1, 0. Saya akan memberikan nilai 3, 2, dan 1. Jadi bagi peringkat pertama yang memang menurut hasil dari berbagai macam survei itu peringkat 1 pada saat debat maka akan mendapatkan poin 3. Namun bagi yang peringkat 2 maka akan mendapatkan poin 2, dan bagi yang menempati juru kunci atau peringkat 3 maka akan mendapatkan poin 1. Ini hanya seru-seruan saja teman-teman semua ya. Jangan dibikin baper, jangan dibikin serius ya. Ini hanya seru-seruan saja. Ini hanya saya saja yang memberikan membuat klasmen, tapi ini saya berdasarkan dari survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait hasil dari debat capres dan cawapres. Baik, kita mulai saja teman-teman. Kita ketahui bersama untuk Pilpres 2024 ini sangat berwarna ya, berbeda dengan 2 Pilpres sebelumnya yang mana hanya ada 2 pasang calon, Jokowi Prabowo sampai 2 kali ya. Nah, untuk Pilpres tahun 2024 ini merupakan Pilpres pengulangan dari tahun 2009, di mana pada saat itu ada 3 pasangan capres, ada Yusuf Kala Wiranto, kemudian SBY Budiono, dan ada Megawati Prabowo. Dan ini sekarang pengulangan kembali, ada 3 pasangan capres dan cawapres. Yang mana nomor 1 Anies Muhaimin, nomor 2 Prabowo Gibran, nomor 3 Ganjar Mahfud. Nah, ketika debat pertama itu yang manggung atau yang melakukan debat pada saat itu adalah para capres. Ada Anies, ada Prabowo, ada Ganjar. Nah, ketika debat kemarin kita juga ketahui bersama bagaimana paslon nomor 1 itu sangat menguasai panggung ya. Dengan jawaban-jawabannya, dengan argumentasi-argumentasinya. Memang kalau dilihat ya karena mungkin backgroundnya adalah akademisi, juga aktivis, beliau juga mantan rektor sehingga public speakingnya sangat bagus sekali. Ya intinya, pada debat pertama lembaga survei banyak mengunggulkan paslon nomor 1 yaitu Anies Baswedan. Sehingga saya kasih poin 3 karena dia ada di posisi yang pertama. Yang kedua, yaitu ada Ganjar Pranowo mendapatkan poin 2. Dan yang ketiga, yakni Prabowo Subianto sehingga mendapatkan poin 1. Jadi ketika debat capres pertama ini, maka yang memimpin klasmen sementara yaitu Anies Baswedan pertama, Ganjar kedua, dan Prabowo yang ketiga. Kemudian berlangsunglah debat yang kedua, ya, yang sekarang manggung itu bukan capresnya tapi cawapresnya. Namun meski begitu, capresnya juga pada hadir, ya. Nah, cawapres ini kita ketahui bersama, nomor 1 ada Muhaimin, nomor 2 ada Gibran Rakabuming Raka, dan nomor 3 ada Mahfud MD. Sebelum debat, ini sangat ramai sekali perbincangan bahwasannya yang akan memenangkan debat adalah Mahfud MD karena beliau profesor, beliau mengetahui berbagai macam hal yang berkaitan dengan pemerintahan karena beliau pernah menjadi Menteri Pertahanan juga sekarang menjadi menteri ya pada zaman kabinet Jokowi. Kemudian yang kedua pasti akan menguasai adalah Muhaimin Iskandar karena beliau adalah mantan Menteri Tenaga Kerja pada zaman SBY, kemudian menjabat sebagai ketua partai, kemudian juga Muhaimin ini adalah aktivis juga, kemudian dia pernah di MPR, di DPR, jadi lengkap. Dan Gibran ada di posisi buncit sebelum debat. Namun luar biasa di luar dugaan ini.
Di luar dugaan sekali. Gibran tampil memukau, ya, tampil memukau dan membuat prediksi semua penonton itu terjungkal prediksinya. Sehingga Gibran ini menempati posisi yang pertama dari hasil debat yang kedua. Kemudian nomor 2 itu ada Mahfud MD dan nomor 3 ada Muhaimin Iskandar. Maka setelah hasil debat yang kedua, saya bikin klasmen lagi nih. Jadi Gibran dapat poin 3, kemudian Mahfud dapat poin 2, kemudian Muhaimin dapat poin 1. Dan kita jumlahkan klasmen berapa? Paslon 1 akhirnya Anies 3 poinnya, Muhaimin 1. Jadi jumlahnya 4. Kemudian paslon nomor 2 Prabowo 1 poinnya, kemudian Gibran 3 poinnya 4. Dan paslon nomor 3 Ganjar 2, Mahfud 2, 4. Akhirnya di debat kedua ini poinnya sama, 4 semua. Luar biasa. Memang seru sekali ini ya. Pilpres 2024 ini banyak dinamika ya, banyak hal-hal yang tidak terduga ya, yang memang terjadi di lapangan. Lalu KPU melakukan kembali debat yang ketiga. Kemarin tanggal 7 Januari ya, 2024. Debat ketiga terjadi ya antara capres. Dan di debat ini Litbang Kompas melakukan polling ya, dan nomor satunya itu adalah Ganjar Pranowo, capres nomor 3. Kemudian nomor 2-nya Anies Baswedan dan nomor 1-nya Prabowo Subianto. Akhirnya kita jumlahkan lagi dengan poin sementara yang tadi yang 444 tadi. Jadi Ganjar nambah 3, 4 tambah 3 jadi 7. Nomor paslon 1 dulu ya. Anies tadi dapat peringkat kedua jadi dapat poin 2. 2 tambah 4 jadi 6. Kemudian Prabowo asalnya 4 ya. Hasil tadi sementara, hasil yang kedua tadi ditambah dapat poin 1 jadi 5. Kemudian Ganjar Pranowo yang poin sementaranya 4 ditambah 3 jadi 7. Nah, ternyata dari hasil 3 debat ini ada perbedaan poin ternyata. Jadi yang pertama itu ada Ganjar Mahfud dengan 7 poin, kemudian ada Anies Muhaimin dengan 6 poin dan Prabowo Gibran dengan 5 poin. Namun ini hanya hitung-hitungan saya saja sebagai analisa menggabungkan dari hasil debat pertama, kedua, dan ketiga. Hasilnya seperti itu. Tapi jelas ya, ini bukanlah prediksi, ini bukanlah akan menjadi suatu kemenangan absolut nanti di hasil pemilu, tidak. Ya, tidak ada kaitannya dengan hasil pemilu. Jadi ini hanya seru-seruan saja, kita bikin klasmen, namun kita pun nanti akan melihat nih, setelah debat keempat, apakah akan ada yang tersalip posisinya atau tidak. Seperti itu. Saya harap sih akan ada perubahan posisi ya. Saya harap ini akan dinamis ya, tidak statis. Sampai nanti debat kelima pun, saya berharap ini akan dinamis. Akan ada pergeseran posisi, mungkin nanti Prabowo Gibran jadi yang pertama, atau mungkin Anies jadi yang pertama dengan Muhaimin. Yang jelas, saya menginginkan dari debat keempat dan kelima ini, ada hal-hal yang tidak terduga yang memang dari jangkauan teman-teman atau jangkauan penonton semua si A yang akan menang. Mungkin nanti di debat cawapres yang kedua orang jadi akan melihat Gibran Rakabuming Raka. Pasti Gibran akan memimpin. Nah, mungkin nanti juga Prof Mahfud mungkin akan ada strategi khusus untuk bisa mendapatkan atensi dari pemirsa atau dari penonton. Bahkan mungkin Muhaimin Iskandar akan memberikan kejutan dengan selepetnya gitu kan. Intinya dari apa yang saya sampaikan pada video kali ini bukan polling resmi ya, bukan juga. Nah, jadi kesimpulannya dari apa yang saya sampaikan ini, intinya hanya seru-seruan saja. Saya membuat klasmen sementara dari hasil debat 1, debat 2, debat 3. Bagi teman-teman yang memang sama dengan saya penilaiannya, ya alhamdulillah. Kalaupun tidak sama ya tidak apa-apa. Yang jelas ini hanya seru-seruan. Perbedaan adalah rahmat. Tidak perlu kita dengan perbedaan adanya perpecahan ataupun adanya permusuhan. Karena siapapun nanti presidennya yang terpilih, itu memang betul-betul sudah Allah tuliskan, ya namanya sudah Allah siapkan, tinggal dijemput nanti.
pada tanggal 14 Februari 2024. Kita doakan pemimpin Indonesia 2024-2029 merupakan betul-betul ya, dan harus kita yakini itu adalah pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, walaupun minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.